Jangan dikira bahwa setelah indukan entok ini kemudian memproduksi telur dan pada akhirnya menetas, setelah itu kita biarkan dan kita tidak melakukan perawatan-perawatan lagi. Itu salah. Justru malah ketika mereka sudah berhasil menetaskan telur-telur hasil produksinya, disitulah tugas penting yang harus kita lakukan sebagai peternak entok pembibitan, teman-teman, yaitu selalu menjaga produktivitas daripada indukan-indukan entok kita supaya tetap bisa memproduksi telurnya dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Rusky Bikatra. Apa kabar teman-teman dan sobat semua hari ini? Mudah-mudahan teman-teman dan sobat semua, khususnya yang sudah klik video ini, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, kemurahan rezeki serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Baik, kita akan lanjut ke sharing kita kali ini. Ada tugas penting yang tidak boleh kita tinggalkan setelah indukan-indukan entok kita kemudian berhasil menetaskan telur-telurnya dan bisa menghasilkan DOE seperti ini, teman-teman. Agar kualitas daripada indukan entok kita bisa kemudian terjaga, yaitu untuk bisa memproduksi telur dengan lancar, tentu saja ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama sekali adalah kita tetap akan memberikan pakan-pakan yang nutrisinya cukup untuk mereka, sang indukan entok. Dengan kita memberikan jenis-jenis pakan yang bernutrisi tinggi atau nutrisinya cukup untuk mereka, tentu saja mereka akan bisa untuk kemudian memproduksi telur kembali dengan lancar, teman-teman. Karena jenis pakan, teman-teman, jenis pakan yang kita berikan itu sangat menentukan produktif dan tidaknya indukan entok kita di dalam memproduksi telurnya. Dengan kita memberikan pakan-pakan yang bernutrisi tinggi, tentu saja kualitas daripada entok-entok kita akan bisa terjaga sehingga mereka bisa memproduksi telur dengan lancar. Nah, tetapi ketika kita memberikan jenis pakan yang asal-asalan dari pakan alternatif yang sifatnya nutrisinya rendah, maka yang akan terjadi adalah indukan entok kita akan macat untuk bertelur. Nah, untuk mendapatkan hasil DOE yang jumlahnya banyak pada satu indukan, tentu saja kita harus merawat mereka dengan baik supaya nanti telur-telur yang diproduksi akan tetap bisa menetas pada saat pengeraman. Dan salah satu yang bisa kita lakukan untuk menjaga indukan entok kita supaya bisa menetaskan telur-telurnya dengan sempurna, yaitu dengan cara kita selalu mengecek kondisi petarangan dan kondisi tempat sekeliling petarangan. Apa yang harus kita cek? Kita akan mengecek bagaimana kondisi tingkat kelembapan daripada lokasi sekitar petarangan. Karena teman-teman dan semua, ketika petarangan berada di tempat yang lembab dan sangat lembab katakanlah, maka akan berpotensi untuk telur-telur itu tidak bisa menetas atau gagal menetas karena terlalu lembab, sehingga itulah yang perlu kita cek, teman-teman. Nah, ketika kondisi petarangan dalam keadaan lembab, maka kita harus segera mengatasinya, mungkin dengan cara meninggikan atau menimbun menambah alas petarangan dengan menggunakan serabut gergaji kayu ataupun sekam padi, teman-teman. Dengan kita meninggikan alas petarangan, tentu saja posisi petarangan tidak lagi menjadi lembab, sehingga potensi untuk telur tidak menetas atau gagal menetas maka akan sangat kecil sekali, teman-teman. Kemudian langkah kedua untuk menjaga kualitas daripada indukan entok kita setelah menetas agar kemudian bisa terjaga kualitas daripada indukan supaya tetap produktif untuk memproduksi telurnya. Yang kedua adalah kita harus memberikan pakan yang betul-betul cukup untuk mereka. Jadi tidak hanya kita memberikan jenis pakan yang tepat, tetapi jumlah atau takarannya juga harus cukup, teman-teman. Karena biasanya, teman-teman, indukan entok itu setelah mengeram dan menetas itu biasanya membutuhkan makanan-makanan yang betul-betul banyak ya. Jadi lain dengan ketika lagi mengeram. Kalau lagi mengeram mereka sangat kurang sekali untuk makan. Jadi porsi makannya pun harus sedikit ya. Berbeda halnya dengan ketika sudah menetas. Biasanya kalau sudah menetas mereka akan congok kembali, akan doyan makan lagi, teman-teman. Sehingga jangan sampai kita membiarkan indukan entok kita ini
setelah menetas kemudian merasa kelaparan ya atau kurang makan, nanti akan sangat mengganggu untuk produktivitasnya teman-teman ya. Kita full akan berikan makanan dari pagi sampai kepada sore untuk indukan entok yang betul-betul baru menetas, supaya nanti mereka akan pulih kembali setelah melakukan pengeraman selama 40 hari teman-teman. Baik teman-teman dan sobat semua, kesimpulan daripada video ini, untuk menjaga kualitas daripada indukan entok kita agar bisa tetap produktif, maka kita akan melakukan dua hal: memberikan jenis pakan yang tepat kembali untuk mereka, dan memberikan takaran pakan atau porsi makan yang cukup untuk mereka. Dan akhirnya saya harus menutup dulu video ini. Mudah-mudahan meskipun singkat tetapi video ini adalah video yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.